Oke, nah, Bu Asri, kalau mau masuk nih supaya kita bahas sama-sama ini soal ini. Tinggi maksimum yang dicap, oh B-nya itu kan dia punya fenolnya kan sama dengan 0 toh, dia kan punya percepatan Aldi. Jadi untuk benda B-nya memang dia walaupun A-nya sudah sampai di tanah, dia masih naik lagi itu. Berarti talinya kendor, Bu. Iya, akhirnya mengendor nih talinya. Karena kan dia punya kecepatan awal akhirnya. Oh, berarti setelah dia tinggi maksimum nanti jatuh lagi. Oh, berarti kayak jatuh bebas. Kayak jatuh bebas lagi, iyo. Tuh, seperti jatuh bebas lagi, begitu. Jadi ini kan katrolnya. Terus ini benda. Di sini ada benda B. Tuh. Kemudian ini ada benda A. Nah, ini benda A. Jadi ini A, itu masanya di sini 5 kg. Kemudian B, masanya sama dengan 3 kg. Lalu ini bersentuhan dengan lantai kan? Dengan lantai berarti di sini ada gaya berat dulu. Ini berarti adalah WB. Kemudian ada gaya normal. Nah, ingat nah. Ini ada NB. Oh, ini katrolnya seperti ini. Ya, begitu ya katrolnya. Kemudian tingginya di sini adalah 4 meter. Nah, ingat di A ini berarti ada apa, Aldi? Di sini ada WA ya. Kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali saya pakai warna merah deh. Ya, yang ini. Kita ini adalah T, kemudian ini adalah T. Nah, sudah ini kalau tergantung bebas aman, Ji. Cuman ini kan tidak tergantung bebas. Kita tinjau dulu masing-masing benda nih. Kita tinjau masing-masing benda untuk benda B dulu. Ini ada WB. Kemudian ada NB. Lalu ada tegangan tali. Di sini ya tegangan tali ya. Bentar. Oke. Ini W ya. WB. Kemudian ini adalah NB. Kemudian ini adalah T. Kemudian benda ini kan bergerak naik dengan percepatan A. Lalu yang ini nanti kan V0-nya kan sama dengan 0. Sesaat akan menumbuk tanah, ini kecepatannya sama dengan berapa. Jadi kita harus tahu berapa time-nya ini. Time-nya sama dengan berapa. Sampainya dia sampai di tanah. Sampainya dia di tanah, jadi kita cari percepatannya dulu. Tunggu dulu, untuk percepatannya kayaknya perhitungannya tidak sama dengan yang tergantung, Dedi. Berarti ini positif, ini negatif. Berarti sigma F B ini akan sama dengan M dikalikan A, maka T ditambah dengan NB dikurangi dengan WB, ini sama dengan M dikalikan dengan A. Berarti T akan sama dengan M dikalikan A ditambah dengan WB dikurangi dengan NB. Cocok ya, Basri? Iya. Oke. Sekarang untuk yang benda B-nya dulu. Benda B berarti benda A ada di sini. Ini hanya ada WA di sini sama tegangan tali. Aldi, koreksi nah. Kita sama-sama kerjain. Ibu, apa? Ibu, bukan kita harus ambil kondisi saat keduanya masih melayang, karena kalau misal kita tinjau pas yang balok biru sudah di lantai, berarti tidak ada percepatan katrolnya. Ini kan 5 kg, ini kan jadi belum gerak. Ini pada saat ini belum bergerak.
Jadi kalau dia sudah bergerak, berarti sudah tidak ada NB-nya akan sama dengan 0 nanti. Nantinya NB-nya 0. Jadi kalau ini dilepas, ini kan belum dilepas nih. Jadi kalau sudah dilepas, berarti NB sama dengan 0 nanti. Kita ini masih tinjau, jadi tetap kita memasukkan NB di sini. Jadi sesaat akan bergerak, NB sama dengan 0. Karena ini kan belum dilepas ini. Kalau lepas berarti nanti NB-nya sudah tidak berpengaruh. Nah sekarang untuk yang ini, kita tulis dulu. Sigma FA ini berarti sama dengan MA dikalikan dengan A kan. Berarti ini positif, ini negatif karena ini turun. Maka di sini WA dikurangi dengan T akan sama dengan MA dikalikan dengan A. Berarti T akan sama dengan WA dikurangi dengan MA dikalikan dengan A. Seperti itu. Nah sekarang pada saat A dilepas, toh A dilepas, benda A dilepas, itu berarti NB sama dengan 0. Seperti itu Aldi. Oke? Iya, Bu. Nah, berarti sekarang T akan sama dengan T kan? Jadi di sini berarti ini MB ya. MB dikalikan A ditambah dengan WB dikurangi 0 kan? Ini nggak usah lah, 0-nya nggak usah masuk. Terus di sini berarti akan sama dengan WA dikurangi dengan MA dikalikan A. Maka di sini pindah sini, ini MB dikalikan A tambah MA dikalikan A akan sama dengan WA dikurangi dengan WB. Berarti A dikalikan dengan MA ditambah dengan MB, ini akan sama dengan G dikalikan dengan WA dikurangi dengan WB. Berarti akselerasinya akan sama dengan gravitasi dikalikan dengan WA dikurangi dengan WB, ini kita bagi dengan MA ditambah dengan MB. Oke, A-nya kita cari. Dapat berapa ini A? 2,5. Berarti ini jadi kan kita pakai 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Ini kalau sudah pakai G keluar, tak salah sini Aldi. Harusnya di sini adalah MA dikurangi dengan MB. Jadi ini adalah MA dikurangi dengan MB. MA-nya kan 5. Berarti 5 kilo dikurangi dengan 3 kilo. Kita bagi dengan 5 kilo ditambah dengan 3 kilo. Berarti sama dengan 10 kali 2 per 8 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 2,5 ya? Bisa. Oke? Iya, Bu. 2,5. Sekarang kita tinjau benda A. Ini kan dia menempuh tanah, menyentuh tanah pada 4 meter kan? Berarti kan S kan? Jadi untuk SA ini sama dengan 4 meter. SA 4 meter, V0A sama dengan 0. Kemudian kita mau cari time-nya kan? Berarti SA ini kan sama saja dengan 1 V0 dikalikan T ditambah dengan setengah A T kuadrat kan? Ini kan 0. Berarti SA-nya sama dengan 1/2 AT kuadrat. Berarti T-nya sama dengan akar dari 2S dibagi dengan A. Berarti sama dengan akar dari berapa? 2 dikalikan S-nya sama dengan 4 meter dibagi dengan 2,5. Ini kan di sini meter dibagi meter per sekon kuadrat kan? Jadi sama dengan akar dari 8 dibagi dengan 5. 2,5. Sama dengan berapa itu? Akar 8 dibagi 2,5. Sekarang 4 dibagi 25 sama dengan berapa? 401,6 yuk. 4 bagi 25, Bu. Yo, 4 bagi 25. 0,16. 0,16. Berarti ini akar dari 2 dikalikan 0,16. Skon pangkat 2. Berarti sama dengan 0,4 akar 2. Skon. Cocok, Mi? Cocok atau cocok? Cocok, Mito. Nah, sekarang kecepatan pada saat sekarang berarti kau lihat B-nya ini. Itu kan kita sudah dapat time-nya, sudah dapat akselerasinya kan. Berarti anggaplah benda B sekarang ada di sini. Ini B, ya, benda B-nya. Ini kan V0-nya sama dengan 0. V0 sama dengan 0.
sesaat akan bergerak toh, percepatannya A, lalu selama selang waktu T. T-nya itu, dia kan ada di sini. Kita harus cari berapakah kecepatannya di sini. Begitu. Jadi VT1-nya sama dengan berapa? Berarti di sini VT1 kan akan sama dengan apa? V0 ditambah dengan A dikalikan T kan? Nah, A-nya berapa tadi? A sama dengan 2,5. A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Lalu time-nya sama dengan 0,4 akar 2. 0,4 akar 2 sekon. Berarti ini kan sama saja dengan A dikalikan T kan? A kali T berarti sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat dikalikan 0,4 akar 2 sekon. Berarti sama dengan 1 ya. Jadi akar 2 meter per sekon. Nah sekarang yang ini Aldi, toh dia berfungsi sebagai apa? V02. Berarti sama dengan VT1. Ini akan sama dengan akar 2 meter per sekon. Sekarang akan sudah sampai di tanah. Berarti yang ini gravitasi saya yang bekerja. Sudah tidak ada percepatan lagi, tetapi gravitasi yang bekerja. Nah, sampainya nanti di sini, VT-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan, S-nya berapa? Berarti kita bisa menggunakan rumus apa? VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat sama dengan 2 dikalikan A dikalikan S kan? A-nya sama dengan minus dari gravitasi. Berarti min V0 kuadrat sama dengan minus 2G dikalikan dengan S. Minusnya hilang, maka S berarti sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. V0-nya berapa? Akar 2, pangkat 2. Meter kuadrat per sekon kuadrat. Dibagi 2 dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Akar 2 dipangkatkan 2 kan sama dengan 2. Berarti sama dengan berapa? 2 per 20 meter. Jadi sama dengan S-nya 0,2 meter. Seperti itu. Jadi ini sesudah A-nya sampai di tanah, dia masih bergerak lagi nih. Jadi dia masih naik lagi nih ke sini. Sejauh 0,2 meter, baru dia jatuh bebas. Nah, yang ditanyakan apa? Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda B, diukur dari lantai. Ini kan yang sesudah ini. Nah, sekarang tingginya waktu dia di sini, itu kan sama dengan berapa? Waktu dari tanahnya. Sampai di sini. Sampai ini. Ini kita sebut saja S1. Ini kita sebut S1, berarti ini kita sebut S2. S1-nya itu kan berarti sama dengan 1/2 AT kuadrat. Berarti sama dengan 1/2 dikalikan dengan 2,5 meter per sekon kuadrat dikalikan 0,4 akar 2 sekon, ini kita pangkatkan 2. Berarti 2,5 per 2 meter per sekon kuadrat dikalikan 0,16 dikalikan dengan 2 sekon pangkat 2. Jadi sama dengan berapa? Ini 2-nya coret 4 meter ya? Tetap ya? Iya atau iya? Berapa Aldi? 2,5 kali 0,16. Hah? 2,5 kan 0,16. Berapa meter? 0,4. 0,4 meter. 0,4 meter. Berarti, nggak ada salah hitung kita kah? Kayaknya di aritmetika tadi ada yang mana? Di perhitungannya. Kalau persamaan fisika mungkin benar nih, tapi yang mungkin kali-kalinya tadi. Ini. Yang 4 dibagi 2,5 masa 0,16, 1,6. Kita salah di sini nih. Salah di sini Aldi. Ini kan sama saja, tunggu dulu. Nah, tunggu sabar. Kita kali saja. Berarti ini sama dengan 8, akar dari 8 dibagi 2,5. 2,5 berarti sama dengan berapa ini? Kita salah di sini nih. 8 dibagi 2,5. 3,2. 3,2. Akar dari 3,2?
Akar 3,2 berapa? 4 akar 5 per 5. 4 akar 5 dibagi 5, skon. Oke, nah berarti kita salah lagi di sini. Semuanya akan salah. Ini 4 akar 5 per 5 skon. Berarti di sini salah. Ini salah. Ini 4 akar 5 per 5 skon. Hasilnya berapa? 0,5 berarti 2 akar 5 ya. Meter per skon toh? Ini kan 0,5. 0,5 kali 4 berarti 2. 2 akar 5. 2 akar 5 ini adalah VT1 di sini berarti ini adalah 2 akar 5 meter per skon. Kalau begitu kita salah lagi di sini, maka ini akan sama dengan 2 akar 5 pangkat 2 meter kuadrat per skon kuadrat dibagi dengan 20 meter per skon kuadrat. 4 dikali dengan 5 per 20. Berarti sama dengan 1. Cocok? Cocok atau cocok? Loha. Halo. Tunggu, Bu. 2 akar 5, 4. Cocok. Cocok nih. Oke, berarti ini kita salah di sini. Kita salah di sini, T pangkat 2, berarti ini sama dengan 4 akar 5 per 5 pangkat 2, berarti ini 2,5 per 2, dikalikan 16 kali 5 per 25. Oke, jadi sekarang kita coret ini dengan ini sama dengan 10, coret dengan ini sama dengan 2, 14 dibagi 2, 16 dibagi 2 kali 2, berarti 4 meter. Berarti S-nya sama dengan S1 ditambah S2, berarti sama dengan 4 meter ditambah 1 meter, berarti sama dengan 5 meter. Oke? Ibu, ternyata kalau katrol tetap berarti sama. Apa? Dia punya yang perpindahannya turun. Kan yang satu turun 4 meter, berarti yang satu naik 4 meter. Ya, nanti itu kalau perhitungan cepatnya. Cuman kan ini kan kita harus, kalau soal pilihan ganda kamu boleh begitu, cuma kalau soal isai kita nggak boleh begitu. Iya, kalau Ya, katrol bergerak Bu beda lagi. Kalau katrol bergerak itu kan keuntungan mekaniknya kan sama dengan 2. Nah, nanti diturunkan lagi, begitu. Seperti itu. Katrol bergerak, susah ini nanti kalau bikin katrol bergerak itu kan tidak mungkin pakai katrol bergerak. Kalau pakai katrol bergerak berarti bebannya ada di tengah. Satu beban yang bisa ditarik. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Siapa-siapa saja yang bergabung ini? Ada semua, Bu. Oh, ada semua. Jangan kok diam-diam itu di situ. Kalau kau tidak mengerti, tanya kita supaya kita menjelaskan. Terus kalau Ibu ada salah hitung, ini kan kita kerja sama-sama. Tadi Ibu belum tahu itu cara penyelesaiannya bagaimana. Sejujurnya Ibu tidak tahu harus pakai apa. Tetapi dengan Ibu menggambarkan seperti itu, akhirnya kita bisa menemukan nih jalan ceritanya begitu. Jadi caranya ya ini tadi Ibu untuk sambil berpikir, toh sambil Ibu berpikir, sambil apa? Sambil menggambar apa-apa yang bisa digambarkan begitu. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa untuk ini, kalau ini dalam keadaan seperti ini turun 4 meter, ya berarti ini naik 4 meter. Begitu, S1-nya. Nah, cuma kan kita tetap perlu mencari berapakah kecepatan awal pada saat B-nya ini sudah sampai di tanah, ini naik. Logikanya pasti sama dong. Ini turun 4, berarti ini pasti naik 4 meter. Begitu. Nah, kita sudah membuktikan nih dengan secara fisikanya seperti itu. Kalau kita tiba-tiba, ini kalau turun 4 meter, berarti ini kita naik 4 meter. Terus secara sainsnya bagaimana? Ya inilah, gitu. Ya, oke? Ibu, berarti setelah 4 meter itu dia naik. Dia akan naik lagi, karena dia masih punya kecepatan. Oh, tapi naiknya bukan karena tarikan tali? Bukan dong, kan sudah sampai di tanah. Jadi naiknya ini, toh, naiknya itu bukan karena itu. Naiknya berarti seperti ini benda, toh dia punya kecepatan awal. Ada fenol ini. Sekarang ini yang keadaan B-nya fenol, lalu di sini ada gravitasi, berarti A-nya sama dengan minus daripada G. Seperti itu. Jadi seperti gerak vertikal. Jadi dia bergerak sendiri. Karena si B-nya kan sudah
Si A-nya kan berarti sudah si sampai B di tanah. diam. Berarti si A diam, ini B bergerak sendirian naik. Iya, karena dia kan masih punya kecepatan. Belum nol kecepatannya, makanya dia masih bergerak naik. Baru setelah itu dia jatuh bebas nih. Seperti itu. Oke? Oke, Bu. Ya, yang lainnya ada soal enggak? Kita bahas sama-sama. Waktunya Ibu enggak tahu sampai berapa lama. Ini sampai tunggu anak muridnya Ibu yang di Melbourne kontak Ibu, dia mau belajar, berarti baru kita off nanti. Yang lainnya siapa-siapa ini Kak? Saya belum kenal itu dengan yang lain itu. Belum kenal baik. Yang ku hafal adalah Aldi. Karena dia yang selalu datang sama Ibu. Oke, ada yang lain? Soal apa lagi? Yang masih menjadi ganjalan untuk kalian. Kuncinya untuk yang di mekanika itu kan sigma F sama dengan M dikalikan A saja. Seperti itu. Tergantung benda mana yang mau bergerak. Kalau ada yang lainnya lagi. Tunggu dulu, saya cari mekanika klasik. Mumpung. Mekanika klasik. Oke, tunggu. Saya lihatkan kok lagi. Ini mekanika klasik yang dihubungkan dengan pegas. Nah, ini ada soal cantik nih. Kita diminta menurunkan. Oh, ini soalnya UGM ini. Nah, karena kamu tidak ada soal, saya kasihkan ke soal. Soalnya UGM ini. Soalnya UGM, di sini ada alfa, kemudian ada benda. Jangan kok malu-malu bertanya, nanti kok sesat di jalan. Oke, seperti ini kita anggap bendanya ya, karena tidak bisa bikin miring sih. Jadi ini benda ini bergerak dengan kecepatan awal V0. V0-nya itu sama dengan 10 meter per sekon. Lalu benda memiliki massa 4 kg. Bergerak naik seperti pada gambar. Kemudian benda mengalami gaya gesek. Oh, udah ditentukan ini ada gaya gesek, berarti gesekannya ke sini ya. Ini F-nya. Gaya gesekannya itu sama dengan 16 Newton. Kemudian sudutnya di sini tidak dikasih tahu, tetapi sin daripada alfa sama dengan 0,85. Nah, ini lebih enak karena apa? Sudah diketahui berapakah gesekannya. Yang perlu kamu gambarkan itu adalah ini, ada gaya ke sana. Kemudian ada gaya yang arahnya turun, tapi kan tidak mempengaruhi benda bergerak ya. Cuma kalau di bidang miring selalu gambarkan itu. Supaya diagram bebas gayanya kita tidak salah-salah. Jadi yang turun ke sini itu adalah W, yaitu mg. Kemudian di sini adalah mg cos alfa selalu ya. Yang menuruni bidang miring itu adalah mg sin alfa. Kemudian yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya itu adalah gaya normal nih. Ini N. Jadi N-nya itu sama dengan mg cos alfa. Kenapa tidak ada gaya lain yang bekerja? Nah, yang menyebabkan benda bergerak itu adalah ini. Ya, ini V0 arahnya ke sana, kemudian di sini ini menyebabkan memperlambat ya, memperlambat. Berarti kalau kita kasih tanda untuk yang mg sin dengan gesekan itu negatif, negatif, negatif ya, tidak ada gaya lain kecuali ini karena dia punya kecepatan awal yaitu V0 di sini. Lalu yang ditanyakan benda berhenti setelah menempuh jarak berapa? Benda berhenti setelah menempuh jarak berapa. Nah, sekarang untuk mencari perlambatannya, yang menyebabkan benda ini memperlambat itu adalah gaya gesekan dengan mg sin. Berarti M dikalikan dengan A itu akan sama dengan mg sin alfa ditambah dengan gesekan. Atau asalnya harusnya dari sini, dari sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, tidak ada gaya lain, tetapi hanya gaya ini. Berarti ini adalah minus mg sin alfa minus F sama dengan M dikalikan A. Maka A akan sama dengan min mg
sin alfa dikurangi gesekan, ini kita bagi dengan massa. Makanya percepatannya itu adalah negatif, ya, percepatan negatif. Maka kita kasih masuk mg sin itu adalah berapa? 4 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikalikan 0,85 dikurangi dengan gesekannya itu adalah 16 Newton. Kita bagi dengan masanya adalah 4 kg. Nah, kalau kalian mendapati soal seperti ini, jangan dikali dulu. Yang bisa dibagi mana? Bisa dibagi semua. Ini 16 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 4. Jadi kita coret, coret, coret. Di sini berarti sisa 4. 4 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi minus 8 meter per sekon kuadrat minus 4 meter per sekon kuadrat. Berarti 85 ya ini ya. 8,5 ya. Berarti sama dengan minus 12,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau bendanya sudah sampai di sini, ini benda sampai di sini, ya, titik terakhir, itu kan berarti VT sama dengan 0. Yang ditanyakan itu adalah jaraknya. Berarti kita menggunakan rumus apa? GLBB itu kita punya ada beberapa rumus ya. Kalian harus hafal. VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan T. Kemudian S sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kemudian 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2. Lalu 2S dibagi dengan T itu sama dengan V0 ditambah dengan VT. Nah, sekarang yang kita punya adalah apa? Kita punya A. Ini. Kemudian kita punya V0. Nih. Untuk mencari S, berarti kita pakai yang mana? Atau kita harus cari yang mana? Bisa pakai yang ini kan? Untuk cari S tidak boleh pakai ini. Kenapa? Kita tidak tahu T-nya. Maka kita harus menggunakan rumus ini. Ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Yaitu kita menggunakan apa? 2A dikalikan S sama dengan VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2. Maka S akan sama dengan VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2 dibagi dengan 2A. Biasakan meramu rumus dulu, baru masuk angka. Jangan masuk angka baru cari variabel yang mana, jangan. Biasakan ramu dulu. Nah, ini VT-nya akhir berarti 0. Karena diam sudah sana. 0 dikurangi V0 kuadrat, berarti 10 meter per sekon, satuan masukkan ya. Dibagi dengan 2 dikalikan minus 12,5 meter per sekon kuadrat. Berarti sama dengan min 100 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan berapa? Minus 25 meter per sekon kuadrat. Oh, cocok nih satuannya, meter per sekon kuadrat dibagi meter per sekon kuadrat. Ini kan meter kuadrat kan? Meternya coret ya, sekon kuadratnya juga coret, hasilnya meter. Maka sama dengan 4 meter. Ya, seperti itu. Ini soal masih terlalu gampang. Kenapa? Karena diketahui berapa gaya gesekannya. Sebetulnya kalau mau bagus soalnya diketahui sin alfanya, tidak diketahui yang lainnya. Nah, itu akan lebih cantik. Soalnya kenapa? Karena kita harus mencari gesekannya dulu, ya, mencari normalnya dulu, baru bisa ke tempat yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini soal level apa, Bu? UGM. Ujian masuk UGM. Oh. Ya. Oh. Oh, bagaimana? Ini ada soal lagi, soal SPMB regional. Regional 1. Regional 1 itu untuk daerah Jawa. Tetapi tidak ada variabelnya, tidak ada angka-angkanya, lalu dalam bentuk variabel. Seperti itu. Mekanika klasik. Hah? Klasik. Mekanika. Nanti saya fotokan, nah. Saya fotokan soal-soalnya. Ada soal yang lain lagi enggak yang kalian dapat? Ini saya fotokan mekanika klasik ini semua. Cantik-cantik sih soalnya di sini. Ada paket soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada paket soal ujian nasional. Saya fotokan nih. Ayo, gunakan waktu sebaik-baiknya. Grup Olimpiade. Ini kamu Ibu, mungkin cari soal ya. Kalau bola menggelinding itu kan menggelinding berarti gerak translasi dengan rotasi. Dia hanya bisa rotasi kalau ada gaya gesek, Bu. Kalau tidak ada gaya gesek, tidak bisa rotasi. Ya. Kalau gesekannya tidak ada, berarti dia tidak bisa berotasi, maka dia akan meluncur. Jadi hanya translasi dia, Bu? Ya, translasi saja.
Minta tolong difoto ya. Aktif kamera dulu untuk bukti absennya. Ibu stop share ya. Stop share dulu. Oke, mana ini? Rivelson. Halo, kasih keluar dulu mukamu supaya Ibu bisa lihat. Siapa ini? Ibu Asri. Weh, keren sekali Ibu Asri. Oke, Aldi. Aldi udah kelihatan mukamu deh. Saya pakai HP. Tapi ini Jovan. Jovan, kasih turun-turun kameranya, Halo Jo. Jovan, kasih turun kameranya dulu. Tunggu, Lagi, belum kelihatan lagi. Kenapa malu-malu sama Ibu? Gaganya lagi. Halo Marlen. Hai. Senang berjumpa. Cantiknya lagi Marlen. Ayo, difoto dulu siapa? Aldi, kok yang foto Aldi, baru kirim ke Ibu Asri ya. Saya dari posisi dulu, karena saya pakai HP. Oh, pakai HP. Siapa lagi? Jovan mau Jovan. Marlen. Farlen, iya Farlen, foto dulu. 1, 2, 3. Ya, oke ya. Nah, terus toh, nah dengan begini kan Ibu bisa lihat muka-mukanya kalian. Kalau kalian ada kesulitan soal, toh kirim ke Ibu atau kirim ke Ibu Asri. Nanti Ibu bikinkan rekamannya atau penjelasannya. Pas Ibu senggang, Ibu bikinkan penjelasannya, lalu Ibu akan upload di YouTube-nya Ibu, lalu Ibu kasih linknya ke kalian supaya kalian bisa buka. Terus tolong buka YouTube-nya Ibu, di situ ada pembahasan soal-soal dan ada juga tentang teori materi yang dijelaskan sama Ibu Asri itu tadi pagi di kelas, itu tentang gaya gerak lurus beraturan yang berkejar-kejaran, itu ada di situ. Yang berkejar-kejaran, berpapasan, tabrakan, yang satu berangkat lebih awal, satu berangkat lebih awal, begitu toh, itu ada semua itu di YouTube-nya Ibu. Dan tolong subscribe. Ya, itu nanti untuk pelayanannya Ibu supaya Ibu bisa pergi ke daerah Indonesia Timur untuk melayani anak-anak di sana. Terutama sekolah-sekolah Kristen yang ada itu Ibu akan ada kunjungan ke sana, cuman tidak tahu kapan. Sementara Ibu masih bikin rekaman-rekaman dulu supaya mereka bisa menjangkau mereka. Nanti kalau ada waktu libur sekolah, pas Ibu tidak ada kegiatan yang lain, Ibu akan kunjungi satu-satu ke sana untuk melayani mereka. Jadi isinya YouTube-nya Ibu itu hanya materi tentang fisika, matematika. Jadi kalau kamu kesulitan dengan matematika, tidak mau hubungi Pak Kris, boleh hubungi Ibu Ros, enggak apa-apa. Pak Kris tidak tersinggung kok, dia senang. Begitu. Nah, ada Pak Kris ini. Dia cuma senyum-senyum saja gitu. Nah, ya karena Ibu senang, dengan begitu Ibu bisa menjadi berkat bagi kalian semua, begitu ya. Oke? Ibu, Iya, Nak. mau di ini kamu ada satu baru saya ingat, Bu. Iya, boleh. Baru kok ingat Nah, ini tentang apa? saya kirim sekalian dengan pembahasannya, Bu. Aduh, jangan kok kirim dengan pembahasannya. Kirim enggak apa-apa, Ji. Cuman kita bahas sama-sama dulu. Bagaimana Ini soalnya? Ya, soal olimpiade sih, Bu. Tentang itu, Bu, yang menghitung jari-jari bumi menggunakan stopwatch. Aduh, itu saya harus belajar lagi itu. Jangan kok kirim yang susah-susah dulu. Nanti sakit kepalaku. Tidak, Bu, dia murni hanya trigonometri, tidak ada fisika dipakai. Oh. Kau tahu Ji penjelasannya? Nah, ini saya mau tanya, Bu, tentang sudutnya. Oh, sudutnya. Pakai sudut paralaks kayaknya itu. Lupa-lupa Mi itu Ibu. Oke, Mi. Oh, saya kirim, Bu. Yo. Jadi ini matematika sih sebenarnya karena tidak ada fisikanya. Kamu matematika, cari mau ke guru matematika. Ada Pak Christian. Tadi Ibu bilang boleh matematika. Oh, iya boleh. Yo, silakan Mi. Apa? Nah, ini sudah mau kirim, Bu. Oh, sudah kau kirim. Sebentar, kita bekerja bersama-sama ya. Saat matahari mulai menghilang dari pandangan Salman yang sedang tiduran, Salman langsung berdiri sambil menyalakan stopwatch. Salman naik 1,62 meter dari pandangan semula. Oke, jadi ini naik 1,62 meter dari pandangan semula.
Berarti anggaplah ini mataharinya ada di sini, nah. Mataharinya berarti baru dia bisa melihat itu matahari. Jadi harus naik. Jadi mataharinya sudah tenggelam di ceritanya. Maybe, nah. Kita lihat saja. Tadinya kan dia masih bisa melihat nih sini. Nah, naik 1,6 meter dari pandangan semula. Jadi dia baru bisa melihat ini. Tadinya dia melihat dari sini ke sini. Oke. Terus, nah Salman berdiri, dia masih bisa melihat matahari, namun setelah itu matahari kembali menghilang dari pandangannya, sehingga dia langsung mematikan stopwatch-nya. Waktu yang diperlukan untuk mencatat itu adalah 10 detik. Ini adalah 10 skon. Waktunya dari sini ke sini untuk mencatat sampai dia menghilang. Cocok begitu, Aldi? Iya, Bu. Berapakah jari-jarinya? Jari-jarinya sama dengan berapa? Tunggu dulu. Saat matahari mulai menghilang dari pandangan Salman, oh yang sedang tiduran. Dia sedang tiduran, Salman langsung berdiri menyalakan stopwatch-nya. Jadi untuk waktu dari sini sampai sini, iya, 10 detik. Nah sekarang berarti waktu ini dia tidak ada di sini nih. Waktu itu dia mataharinya berarti ada di sini. Jadi pandangannya Salman ini ke sini. Nah, yang ini kan busur lingkaran nih. Busur lingkaran. Pakai apa ini? Nah, untuk bergerak dari sini ke sini, berarti bagaimana ini Bu Sri? Tunggu dulu. Berapakah jari-jari bumi? Masalah ini kan tidak ada sudutnya ini. Terus kita pakai apa? Pakai kesebangunan. Ini Di pembahasan dia cari sudutnya pakai itu, Bu, perbandingan sudut dengan kan kalau 360 derajat satu rotasi bumi 24 jam. Oh, ya cocok Mi. Oke. Jadi untuk ini kita ini kan berbentuk lingkaran toh. Sebentar. Yo, cocok Mi. Cocok Mi tawa. Satu rotasi bumi kan 360 derajat. 360 derajat ini kan sama dengan 24 jam kan? Berarti kalau 10 skon maka sama dengan 10 dibagi dengan 24 jam kita kalikan dengan 360 derajat. Sudutnya toh? Begitu. 360 derajat berarti ini sama dengan 10 dibagi 24 kali 3.600 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti sama dengan coret. Berarti sama dengan 1/24 derajat. Begitu kan Ali? Cuma kan kita tidak tahu ini dia berdiri di mana. Si Salmannya. Dibikin asumsi dia berdiri di kutub utara. Aneh, masa di kutub utara udah bisa di pantai begitu. Itu juga dia. Tahu kita asumsinya itu kan tidak jelas begitu. Dia tidak tahu berdiri di mana. Berarti ini 1/24 derajat. Ini sudut yang dibentuk sama dengan 1/24 derajat. Lalu sekarang kalau untuk 10 skon, sekarang ini kan keliling bumi ini. Berarti jaraknya di sini waktu yang ditempuh itu sama dengan 10 skon. Kemudian bagaimana nih? Bagaimana dia diasumsikan dia ada di kutub utara? Tidak masuk di akal. Itu min juga toh. Biasa aneh-aneh begitu. Tunggu dulu, apa yang harus kita lakukan? Ini naik 1,2. Naik dari 1,2. Sekarang keadaannya seperti ini.